Sedang ngaden awak bisa depan anak kengadani. Kembali lagi bersama Putra Mahkota Hastinapura. Duyur Dana dan Dursasana. Betul. Gimana kerajaan Alengkapura Kurawa? Aman, terkendali? Dahsyat. Anginnya kencang. Anginnya kencang. Musim dingin. Oke. Segunya gimana masih? Masih hidup. Ampun, Pak. Banda dan Mahwin. Salah satu komposer muda kita cut dari Gianyar. Baru tadi Mang Win bilang ternyata pertama kali dia kayak gini. Mari kita intimidasi ya, enggak dulu ya. Rebut pokoknya dia sekarang. Sekarang dia yang rebut. Pang pesuncah. Aman ada kontribusi jak cang bilon jak. Ya tetap check and give kan berita kan dia pokoknya. Tetap berita and give kan pokoknya. Gimana kabar Wiyayan dan Wimang? Sehat. Cimalu. Sehat. Sehat. Walafiat. Sebenarnya ini tag-nya udah mau 1 jam yang lalu, tapi karena menunggu Yan Bano mau payas. Bondresnya. Di kalangan seniman pasti ini bos sing sedang ini kan masih sedang nyalip. Bah, sedang nyalip nak muda berdua. Sedang nyalip. Tapi nak muda loh. Nak muda. Di pecinta seni khususnya di pendengar seni Bali itu tahun khususnya di bidang apa? Kerawitan itu tahun. Bejak tawanya nih. Tapi halayak umum lain belum tentu yang tahu. Iya. Ya, sekarang kita jejak pendapat ingin mempromosikan. Dua orang pas ada calon dan wakil calon. Calon. Bali 1. Khususnya Bali 1. Oke. Di bidang seni. Satu di bidang seni. Makasih Cud. Di bidang seni. Di bidang seni artinya karena karya beliau beliau. Sebenarnya cengeng kencang yuk. Yawi. Yawi. Karyanya banyak orang yang tahu, tapi orang-orang ini belum banyak yang tahu. Iya, kalau di bidang kalau di dunia kerawitan dan seni gamelan, para kumis nih kan lo aja dua bertawa. Nih Mang Win nih yang Bano konen luar karya bertawa. Murid-muridnya yang nawang. Murid-muridnya yang nawang. Tapi ngomong-ngomong, udah berapa karya yang kalian kalau diingat-ingat berapa karya yang udah gini, udah kalian ciptakan? Siapa? Sebagai Duyur Dana kakak. Pasangan kapal Lokmani aja. Terus ada di kelas nih Cut. Baju Lano nih. Baju Lano. Celana pas bawah. Jalan. Jalan. Oh, nah. Mau mulai serius. Pokoknya ini sih kita serius. Omongnya serius jauh-jauh kalau bercanda. Tapi coba tak orang keliang apa ya Wamci? Mungkin untuk karya sudah berapa? Mungkin belum begitu banyak sih. Tapi udah banyak. Ya, lumayan. Lumayan ya. Tapi belum banyak. Tapi banyak. Oke, nah. Gimana caranya menjelaskan? Ya, artikan dulu teman-teman. Artinya beliau ini tetap bergerak, tetap membuat karya. Kalau kita hitung karya itu dengan angka kan pasti tidak ada puas-puasnya emang ya, tidak ada putus-putusnya dalam berkarya. Wah, keren. Wah, memang calon Bali 1. Ada seorang yang ikut karya. Jadi Wiyayan. Karena kene bro. Ada teman punya jokes di Bali banyak karya susah berkarya. Kan banyak karya susah berkarya. Ya. Betul. Jelaskan ya. Maksudnya banyak karya di Bali, tapi susah berkarya. Nah, oke, nangkap. Nah, lanjut. Silakan teman-teman tangkap sendiri. Tiang pernah buat CV sambil mengecek beberapa karya yang sudah dibuat.
yang terhitung sudah 47 karya kurang lebih nih. Wow. Mang Win karena belum dihitung dia, tapi kalau misalkan dia sudah dihitung, dia lebih dulu terjun ke pengkaryaan ketimbang saya. Oh, duluan Mang Win. Dulu malu nemang no. Cang mata kon sekali. Sekali ngomong gitu berarti malu nemang terjun diri kene. Apa yang kan nawang kalian tontonan seorang pencipta seni. Kan bisa Mungkin pelaku. setelah kenal sama Ya. Wayan, mungkin. Hah, Tapi maksudnya Cis yang kenalin bidangnya ya? waktu kecil kan belum. Oh, Waktu mudanya kan belum. Waktu tua ini baru. oh, ngomong. Jangan orang tua. Jangan bilang itu. Stop. Jadi, Mang Win ini masih muda ya? Ya. Kalau keluar Cuma sudah beranak 3. Dua sebenarnya cepuang dua. Cepuk. Oke, lanjut. Jadi seperti yang Wayan bilang, kalau kita di Bali banyak karya, susah berkarya. Ya, dojo ben ditekankan. Karena tadi disinggung. Saya orang Bali soalnya. Karya itu universal Karya apapun. Ya teman-teman dah itu mengartikan banyak karya itu kan setiap kosakata kan memiliki lebih dari satu makna. Itu kalau kita kaitkan ke seni itu universal, silakan artikan sendiri. Maksudnya beli wayang kayak apa silakan. Nah, gini sih. Kenapa tiang bilang Mang Win terjun lebih dulu dari tiang ke seni khususnya karawitan atau musik Bali? Dilihat dari faktor lingkungan. Karena tiang hanya dari desa, dari Tampak Siring dan Gianyar Dajan-Dajane, artinya pengaruh seni itu memang lebih sedikit daripada Komang yang di Batuan, mungkin yang Sukawati. Sukawati ya. Oh, Benar-benar. Dia ada apa jenis kesenian yang ada di Batuan khususnya. Jadi pengaruh lingkungan sangat berpengaruh. Mungkin menurut tiang. Ya. Makanya tiang besarnya di Batuan di rumahnya Mang Win. Karena saya ingin cari tahu apa sih kesenian yang ada di Batuan untuk tiang Kembangkan. kembali ke Oke. Oh, idap memajak cara tunggalang, Bo. Wayang. Bosnya ngoh. Itu ya pesu dan kalau ilmu untuk dibawa pulang dulu kan sebenarnya mengeksplor dirinya lebih jauh yang. Ya. pengakuan masyarakat itu paling penting apapun. Mungkin dia tegah nih ngerti pepelajaran, tapi pengakuan masyarakat di rumah itu sangat penting. Karena orang Bali percaya ke hari-hari ya, sing mentung sing kepasti hari. Benar. Pasti rumah. Di jauh ragu jauh nih melalui kemanapun kalian orang Bali itu keluar pasti kangen rumah. Pasti kan pulang sih. Tapi terkadang sorry nih Wan, Oyan, anggap satu sisi sekarang nih, saya ini berada di statement yang berbeda aja Oyannya. Mendebatlah sedikit. Kadang-kadang ada orang yang sejauh-jauhnya mencari ilmu, tapi sendiri tidak geno. Itu kepuasan, Cang malu yang apa? Nah. Itu kepuasan dia sendiri dulu yang. Kepuasan dia dulu ya. Sendiri. Karena kalau prinsip nih Wayan tuh kan untuk Kalau prinsip Wayannya, oke bagus. bagus karena saya tangkap ya. Saya pun seperti itu. Benar. Untuk Saya- keluar, ya, kenapa ya. keluar seperti itu? Karena di rumah. Tujuannya tuh- kalau memulai. karena ingin membangkitkan SDM sumber daya manusia yang ada di rumah Kalau kita sebagai manusia, kalau tidak bermanfaat, dan mempertahankan seni dan budaya. 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 Buaya. Ya. Dari persepsinya Wayan Banda bagaimana? Seni budaya berarti seniman tuh buaya. Gak melanjuti statement yang tadi. Saya kan berusaha kontra ini kan, tapi dalam prinsip dasarnya saya setuju dengan hal itu. Apapun tindakan kita, carilah ilmu sejauh-jauhnya agar kamu bisa bawa pulang nanti kamu terapkan di rumahmu sendiri. Kita esensi sebagai manusia tidak akan menjadi manusia jika tidak bermanfaat untuk orang banyak kan gitu. Nah, ada orang ramah, padahal dia mampu. Di dalam dunianya Wayan pasti ada dunia. Betul. Kenapa Wayan bisa punya prinsip seperti itu? Kalau menek jadi Bali satu ini. Cara punya cuma kan kepuasan sendiri. Adi sih kepuasan sendiri, ini lu alih itu modalnya. Kena intinya. Awalnya saya malas pulang. Kenapa malas pulang? Karena di rumah apa nah tongos melajah itu bukan sing ada, cuman stuck di itu kan. Oh, iya. Jadi saya memutuskan untuk lebih ditingkatkan lagi
karena bapak kan tamat SMA gitu. Oh, Tamat SMA mungkin di benak tiang harus bisa lebih ke bapak. benar. Kebetulan bapak juga seorang pelaku seni, nabuh masih gitu. Tapi karena bapak tamat SMA mungkin saya harus lebih dari bapak dan lebih memperdalam di bidang kesenian khususnya gamelan. Makanya saya sekolah di Kokar, kenal dengan Komang. Oh ternyata asik, maksudnya atmosfer di Batuan Sukawati itu vibes-nya kesenian tuh luar biasa sekali. Karena saya sangat merasakan itu. Terbentuknya saya sekarang karena lingkungan di sana juga. Oh iya. Tapi tanda kutip tidak semua kesenian yang ada di luar desa saya bisa masuk ke bisa tiang mungkin ngidang tiang abo mulih sing ada tetap anis. Ada yang beberapa tetap di filter jadinya. Dulu waktu saya masih muda, sangat muda. Oh nyangkat abo mulih, nah atau sing cocok. Bertolak belakang. Desa kalau patro udah kena nih dadi abo dan nih kena sih. Oh iya Saya benar. punya pemikiran, oh ternyata sing semua kesenian. Justru toh yang menjadi keberagaman kita di Bali. Oke, ya. Sebuah keindahan ya. Betul. Oke. Keren prinsipnya Bang. Seperti yang saya kan sempat ngobrol di ini dari episode pertama ya kemarin ya, tahun yang lalu sama Wayan Bandonya. Yang seperti Wayan Bando bilang tadi benar Mancut. Dia tuh pernah coba membawa sesuatu yang berbeda ke rumahnya. Tapi berusaha ditolak ya. Benturan ya. Benturan sampai terjadinya mungkin nggak berantem sih namanya yang namanya kita sistem birokrasi ya mungkin ada perdebatan ya mencari sebuah benang merah. Gitu. Lebih ke idealis tadi nih. Idealis ya. Tapi seni itu kan mungkin fleksibel seni itu. Seiring berkembangnya zaman itu kan Dinamis juga. Fleksibel dan dinamis. Apalagi seorang Yan Bando tuh dari Tambak Siring yang kita kenal dengan kesenian yang beda di daerah Gianyar tuh bisa mengcombine itu di tempatnya. Itu kan timbul dari keresahan dia sebenarnya. Secara personal ya. Personal keluar dia mencari sampai orang luar mengakuinya. He's the best person. The best person. Yes. Yes or not? Sing kemo lakon bang sebenarnya. Cici itu timpal aja ayo. Yes or no. Story ini Bando tuh kan unik dan juga mengedukasi sebenarnya Yong. Dari setiap kehidupan yang ada di berbagai aspek desa apapun itu. Kan berbeda dengan kayak Bang Bin yang memang sudah tumbuh di lingkungan seni itu sendiri. Batuan dan Sukawati itu kan memang terkenal emang ya. Kau nih merasa sing kita nang cepat. Nah itu dah yang saya pengen tanyakan Cut. Lagi satu ke Mang Win. Ini kan kalian nih sekarang udah di bis kalau sahabat sudah lebih bercermin mau tunggal nggak sahnya oleh raga dua. Baju jaler lantang. Pernah nggak Wicut dan Wiong mengalami ini bedanya nak memetimpal makalo aja asing. Ketika raga memetimpal marah-marah tuh bobnya orto. Ngerti kan? Iya. Bla 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 question ya apapun. Tapi raga mau selesai sampai saya nggak ada takon apa nengil ya. Tapi bisa ngerti. Betlah bahan apa yang nggak perlu kita tanyakan lagi. Biasanya kita nih asik itu orangnya nih timpal orang. Tundang timpal nih keren. Tapi nggak, saya percaya, saya tahu, kita tahu nih karakternya di belakang kamera beliau berdua nih tahu kok semudah ini. Mereka ini amal loh, percaya seperti yang di balik kamera beliau ini amal berdua. Nah tapi kembali lagi Cut ke pertanyaan yang ini Mang Win sama Yan Bando kan berbeda nih kondisi memulai keseniannya. Wayan Bando dengan kondisi yang sorry to say ampuron iki semeton bukannya yang mendiskreditkan atau gimana. Ini fakta literasinya mungkin seperti yang Bando bilang dia minim. Sampai mencari di Sukawati. Mang Win sendiri sudah didampingi begitu banyak referensi. Gimana tumbuh kembangnya Mang Win di dunia seni dan di daerah Sukawati itu sendiri? Apakah sama atau berbeda dengan yang benar? Ya mungkin yang cerita sedikit pengalaman yang dalam berkesenian dari kecil yang sudah disuguhkan kesenian yang begitu banyaknya di Sukawati ya. Nah, di sini mungkin yang agak berbeda dengan Wayan. Ya, Wayan mencari keluar untuk di rumah. Mungkin yang bedanya yang di rumah bagaimana caranya kita membawa keluar. Kita dados. Oh ya paham ya. Karena kita pun Secara resmi. di balai banyak.
cara ngomong Betawi. Cara cinyobiang ke lomba belaganyo. Lol. Oke, mana? Kesan belum mau nak dua di kau nyang. Ayan serius kau nyang. Cing orang lol, sana lol. Ya nak berusaha serius jadi. Lainnya. Maksudnya masalah. Oh kan gitu. Kan memang tuh menyambung yang tadi tuh tadi memang tuh di rumah tuh membawa keluar atmosfer itu. Saking banyaknya referensi dan literasi, bahan materi saking banyaknya. Oke, terus Mungkin agak kesulitan. kesulitan juga. Ya. Apa Jelas, kesulitan Mang? Karena memilih hal seni itu sangat sulit menurut yang pribadi Oke, untuk menjadikan referensi. menarik sedikit. Iya, cara menarik nih ya. Kalau 1 jam lebih nih waktu kalau menarik sedikit. Ya, terus. Engken bener terus terang. Semua mana di kemusar kamu itu udah di pelawakmu. Cita-cita lah kita. Parah nih, Bob es bonras ya lebih lucu. Bando aktor ya. Pernah nonton saya videonya Bando tuh. Masa? Ini judulnya mang judulnya Kaja Kangin. Bando Kangin kau. Tepat daro itu seimbang dia. Oh wayah teh ajak nyoman. Nyaman, betul. Gede Mudra tuh yang penyanyi itu. Oh, ya. Mulai di telan. Makan. Pengen apapun. Benar. Oke, lanjut Bang. Saya sangat statement dia. Bawa keluar. Apa kenen mang pernah artinya apa jalan mang ngabok keluar tuh kan menyebarkan tabuh di sana apa ciri khas di sana apa yang Ya, justru ciri khas di Batuan. Bagaimana kita bisa membawa keluar ciri khas Batuan. Gamelan, Karena di Batuan banyak seni yang sudah berkembang. Contohnya satu seni gambuh, Ya, itu yang terkenal ya, seni kamu. Oke. genggong. Genggong. Oh iya. Selain itu, sekarang kan sudah juga dikenal dengan topeng. Oke. Topeng juga. Topeng Batuan. Ya, topeng di Batuan. Lain itu ada kesenian lukisan juga. Ikas Batuana. Ya, ciri khas Batuan. Berarti kebingungan Mang Win sendiri itu memilih karakter musik di kerawitan. Ya, Saking banyak, berarti senior-senior dulu di Batuan sangat gimana ya, sangat kreatif untuk menciptakan karakternya masing-masing. Sehingga Mang Win sebagai generasi ijek kiblat Raga seperti itu maksudnya. Betul, makanya dia yang tertarik gitu. Oke, ya. Tapi benang merahnya sama mereka berdua nih, Cut. Sama-sama ada kendala, kesulitan. Satu sisi wayan yang sudah yang keterbatasan referensi, bingung juga mencari referensi, kesulitan mencari referensi sehingga harus keluar. Oh. Mang Win yang sudah didampingi bingung memilih decen ke langu. Jika tidak didasari niat untuk ingin belajar, Intinya tuh. ya kan, betul. keniatan untuk belajar dan menekuni dunia yang kalian miliki kan, iya. yang menjadi tantangan itu sendiri kan. Meskipun Mang Win didampingi referensi yang banyak, yang besar regenyak melakoni. Ya, Wayan Bando juga sama, segala niat. Nah, berarti itu bukan menjadi halangan. Kan itu jadinya kesimpulannya. Setuju nggak kalian? Setuju. Berarti kalian ini saling mengisi satu sama lain ya? Baju jaler. Memang. Akhirnya mereka tuh canglet. Akhirnya mereka tuh mengkomain tuh berkolaborasi. Akhirnya menemukan ciri khas, mungkin gitu menemukan menciptakan karya-karya yang dihasilkan sekarang mereka tuh. yang sangat luar biasa. Sampai gua bilang kemarin di episode pertama, Yan, juara 1 Bleganyor Yan. Legenda muda hidup Yan. Karena berturut-turut. Lombanya dia meraih gelar juara 1 Bleganyor. Ya, pastinya pas sama dia. Tetap pasti sama Mang Win. Cantel tuh. Udah. Baju jangler. Dengar nama Yan Bando udah pasti ada Mang Win. Dengar nama Mang Win udah pasti ada nama Yan Bando. Nah, ini yang menariknya gini, Cuk. Tadi wah ada dia udah konci. Kayak maksud ini. Saya sebenarnya mau takon cang takona. Nah, silakan Yu jadi. Nah, dari perjalanan kalian tuh kan mungkin banyak menemukan coba terusan kendala banyak seperti ini. Akhirnya menemukan satu titik di mana kalian
puas berkarya. Kan gitu udah den. Ya. Intinya di ini fashion raga gitu di bidang nya nasi nawang nih Ya. dunia ini gitu. Dunia kerawitan. Pertama kali kalian tuh menciptakan karya berdua tuh Kapan? Apa inspirasi? Karya tuh memang ada inspirasi apa emang cara raga ngunden yong Urin kan bando tuh mangwin ngan karya dek gitu ngan gabuh. Langsung. Ayo, Kan karya. pernah ada pendesor ya. Karya itu kan bisa dikatakan odalan. Setiap Iya. odal itu ada instrumentalnya. Itu dah yang dimaksud statement di awal oleh yang mana? Mengerti jaler. Saya sebenarnya tak pernah pahami berapa, tapi membedah dengan secara halus ya. Nah kembali ke pertanyaan Cangusan, di mana kalian pertama kali berkarya berdua? Aduh. Di Korawo pasti. Oh, di Korawo. Pastinya di Korawo. Oh, kalian membentuk Korawo dong? Salah satunya kita. Foundernya. Duanya salah dua. Oh, salah dua. Oh, salah dua. Oh, iya, salah dua ya. Berarti Dan dapat. saya juga jenek Korawo. Oh, iya. Leng. Kantam gitu. Ane pertama rilis di Kliki tuh Korawo. Ini mana sih? Ye, sama. Adinya na jawab bintang tamu yang lah bajon nah. Gua diseng nah. Ajaran ke janol ini yang canang lah bajon yo. Nyena jangan lah bajon. Karena saya mengapresiasi Tonon dengan seperti itu yang Luar biasa. iya. Tangan sebeton sarang kami. Ya, walaupun kalian nonton di YouTube, oh, kalau misi iklan, dia skip iklan. Bentuk mengapresiasi karya anak muda. Ya, karena kita ini butuh AdSense. Khususnya jejak pendapat. Ya kasih. Makasih. Membahas kembali ya. Pertama awal terus Korawo bentuk gerakan apa dong? Tari wena. Tari mungkin bu lusuh san. Apa? Oh, ya Bu Lusuh sebelum terbentuknya Korawo ini dulu kan sealur ada di. Nah, kita man cerita kan. Ya, yang episode pertama. Bentuknya di Kokar dong. Namanya bentuk di Kokar sama teman-teman seangkatan kita. Untuk namanya sealur. Sealur. Udah kesempatan berkarya sama Mawin pertama tuh kelas baru tamat Win. Baru tamat Kokar bentuk sealur tuh. Seniman ada luhur kita cerita. Wow. Buat karya tari yang idenya sampah ya. Sampah. Ya, ya. Sampai ke di Belaganyur tuh bicara. Oh. Ide tetuan mah anggo rago jago ke di Belaganyur di Puspom kan. Oh, iya. Cuman yang buat gendingnya itu teman di Tabanan, Mak Nganga itu ketua dari Korawo. Oh, berarti Ayan sama Komang yang konseptornya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Barang-barang lah. Ya, barang-barang karya oke. Karya bersama. Itu awalnya dari ya. tamat 2014 lah. 2014. Udah memulai bersama. Tapi kan belum sepenuhnya kita mungkin masih ego karena umur monto kan ego artinya aku harus luang kayak mungkin saja. Ya. Saling pasti siapapun seorang seniman pasti dia ingin menunjukkan kayaknya lo Cang lebih banyak nawan. Cang doang mungkin ya. Oh, berarti di antara kalian berdua pernah ada merasakan gitu? Tapi Pasti. tidak kelihatan di benak. Di benak. Oh, pasti. Nah, coba jadi luapkan. Rago coba balik ya dua. Jadi bulan dua jadwal. Rago balik ya dua. Artinya ada persaingan seperti itu. Makanya motivasi Wicak. Oh, iya. Oh, tapi dibawa ke arah yang positif dan ya. Itu loh. Jadi Cang harus bisa kayak gini. Oh, Baru. karakter itu dibentuk dengan hal seperti itu. Oh, baik. Ya. Itu awalnya artinya kolaborasi selalu. Berarti di SMK Cut, awalnya SMK di Kokar kan? Oh. Awalnya mereka berkarya bersama berarti di Kokar di komunitas Korawo. Yang dulu namanya Salur, seniman yang adiluhur. Seumuran umur SMA tuh udah punya pemikiran pionir seperti itu ya. Orang-orang seperti ini sudah menciptakan karya loh. SMA ya? SMA. Kan sudah dibilang kayak seni itu cara galang ya pula. Tapi kalau kita berbicara seni di Bali, gue percaya orang tamatan isi itu, orang tamatan seni di Bali itu kreativitasnya nggak main-main kok. Ya meskipun kita di Bali, kalau kita terjun di dunia seni, diidentikan stigma dengan paling kalau di pengayah kan Mbak Yani. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya salah satu korban yang tidak disupport sekolah di sana. Jadi saya mengalami. Tapi kan siapa tahu dunia berkembang seperti sekarang. Karya-karya kalian Ya. dinikmati oleh banyak orang di dunia digital kan. Tuh, udah. Kalau dulu kan mungkin ya tidak saya tidak menyalahkan karena itu proses
perkembangan zaman namanya gitu. Tapi kalau yang seperti you bilang, kelas SMK begidanglah karya. Kalau orang seni di Bali itu syukurnya kita hidup di Bali ya. Sudah diwadahi, dituntut untuk kreatif, mau nggak mau harus kreatif. Ya. Yang cara wayan aja Mang Win ini ada referensi seni yang tersendiri di dunia gitu. Kayak contohnya apa atau gamelan atau yang mengkiblati kalian. Tiang kembali ke basic awal dan daerah Tiang kan saya cuma tahu tentang gong kebiar saja. Ketika Tiang keluar dari Tabak Siring, maksudnya ke Batuan, ke daerah Sukawati, ke Kokar, ternyata masih banyak instrumen atau ensemble yang perlu Tiang pelajari. Maksudnya referensi dodonan ya. Sekarang kan ada referensi gamelan, referensi musik kan. Kalau di gamelan Tiang semua suka. Tapi kebetulan sekarang lebih tekun di Bleganjur, makanya lebih senang di Sedulung. Oke. Menang betul. Wah, ya macam jalero. Kawan kita sebesar unang. Boleh bicara? Menjawabnya pada. Betul ni Enggak patuh. Sama. lol je beda. Lol je. Karya sangat tau di kamera kan ya. Halo, Sultan. Halo. Maafkan saya yang. Tapi kalau di sini Mang Win tuh mungkin karena apa? Karena tidak terbiasa dengan kamera. Tapi kalau dia ngajar tuh sebenarnya beda yong, pasti beda. Figur gininya, figur gurunya pasti. Makanya kita ningah lagu kan di YouTube tuh kadang Mang Win nih Bando kan. Iya. Ijo yang mana inspirasi kadang gitu kan Imajinasinya gimana sih gitu ya. Bunga kan ya leh gitu kan. Lebih ke gula. Oh, manis. Gula. Mang Dijo mana inspirasi Mang menciptakan karya-karya Mang? Mungkin yang Dapat aja yang benar. Patuh gitu. Sejam saya. Ada. Selagat. Soal berlangsung. Ada sih inspirasi. Iya, tentunya harus referensi yang utama. Karena rago selain rago mendengar sih saya dan mungkin menikmati karya orang lain, ulin itu bawa inspirasi rago. Oh, yo kena rago pangidang lebih luwung kayak coba kena asalnya luwung. Mungkin dari itu. Yang terpenting referensi. Analisa juga. Menganalisa. Karena kan kebanyakan karya Mang Winto yang saya tahu kemarin di story-storynya kan teman Bando konen yang perlu cang. Saya boleh. Ini terkenal soal. Wah, udah main-main. Ada cawas. Ya podcast tapi. Sebenarnya kan dari karya-karyanya Mang Winto di story-story ini lihat ada apa nama gendeng cewek tuh Mang? Kan kebanyakan isi gitu. Apa namanya? Gerong. Itu kayak lebih menghalus suasana ada ini Yong dari gambaran tabu. Kembali ke karakter yang si komposer. Iya, seorang komposer. Lembut. Gitu. Sangat lembut. Setiap karya tuh kembali ke pribadi orangnya. Mungkin. Umpama jadi orangnya lembut, berarti kan ada istilahnya inspirasinya wanita nih jatuh cinta itu bisa membuat karya gitu Mang dicurahkan di bidang dalam musik gamelan itu bisa ya ke ide sih sebenarnya berkarya. Ide Sih ide nenek rago nggak enak bercinta masa rago nggak enak biar keseng mungkin kembali ke ide. Oke. Baru tahu saya ternyata Mang Win selemut salju. Kalau Bando gitu juga dapat tuh sih kerasnya. Ya agak lembut dan yang kira dia keras nih. Lembut keras itu. Justru ya salah ya sebenarnya sih lembut tapi karyanya lembut itu kan menarik. Gitu. Bertolak belakang dengan Karyanya tidak lembut makanya karyanya lembut. Karena dia mencoba apa yang dia tidak punya mungkin. Itu mungkin. Perspektif yang berbeda. Kini nak seni tu. Mungkin out of the box dah. Open the door. Dia benyah kan? Itu dia jawab orang. Kayak cas biasa sih. Kalau dia kamera ni jadi kleyon lah dengan pecah suasana nak mangke. Yang Bando sama nggak? Yang seperti melanjuti pertanyaannya Kacut tadi. Dalam proses berkarya itu mengikuti murni atau didominan dari karakternya Bando sendiri? Yang mendominasi lah antara referensi yang mendominasi atau karakter yang Bando sendiri. Justru dari referensi itu menjadi sebuah karakter.
diawali dengan referensi. Yang sulit itu adalah memulai karena kita sekarang ini karya saya bereferensi dari karya saya sebelumnya. Ya. Jadi kan, tapi karya saya yang paling sebelum di mana lah referensinya justru dengan karya orang lain. Ya. Ketika kita pengen pintar menulis harus kita sering membaca. Tapi ketika kita pengen bisa aja buat lagu, tapi kita harus mendengarkan sebuah lagu. Sering mendengarkan sebuah lagu. Ada referensi setelah referensi lagu dikembangkan. Karena seni itu menurut saya tiruan. Bin kata-kata baru seni itu tiruan. Jelas. Betul nggak? Karena ada referensi, karena ada objek yang perlu kita tiru. Gitu. Berarti bukan murni dari imajinasi individual tertentu ya? Individual itu sendiri? Nggak murni berarti ya? Nggak ya? Oke. Karena kita buat karya seni, medianya gamelan, siapa yang buat? Kan bukan kita. Maka dari itu kita tidak. Oke, berarti dari Itu collected, bro. Berarti dari itu kita. Oke, bro. Saya harus hati-hati lagi. Maka dari itu kita nggak boleh kaku dalam berkesenian ya. Benar. Biar wayan bongol yang kaku. Dingah nih. Berkesenian sing di kaku. Udah ngaku paling-paling terus. Biar wayan bongol yang kaku. Yang saya saya kaku sing semar benda dene. Makanya harus bisa melahirkan. Bilang kemar. Yang aku kan keluar air seni juga namanya. Yang akan menghasilkan generasi berikutnya untuk menekuni seni. Wih, ternyata perspektif mereka berdua tuh dari hal yang terjadi yang di kehidupan mereka dalam berkesenian. Sampai dia menyimpulkan bahwa seni itu tiruan dan berani mereka itu mengeluarkan statement seperti itu. Berarti kan udah kuat fundamental statementnya itu. Kalau nggak mengalami pengalaman dan menekuni, nggak mungkin terbentuk statement seperti itu ya. Dulu waktu teman Kokar pasti nggak kepikiran ke sana kan. Tekun dan yakin. Nah, setelah tekun menjalani, ternyata seni itu gini ya. Kita nggak bisa lepas dengan referensi, kita tidak bisa lepas dengan ide-ide dari orang lain, masukan. Iya. Dan seni itu bagian dari sebuah sugesti atau stimulus lah. Kenapa kita buat nada yang menurut kita itu manis dan lembut. Kemudian patuh rasanya lembut dan manis. Itu yang susahnya. Ngerti kan? Ngerti. Kenapa patuh perspektif nak dadine? Iya. Itu yang belum bisa saya terka, oke nah, singgidan. Ini yang terkait berarti dengan statementnya Bli Wigong Gepeng. Ini kan Rasa berarti bisa. Tidak ada sekolahnya itu. Mungkin seninya ada sekolahnya secara teknikal. benar. Secara rasa tidak ada sekolah. Yang Wayan maksud tuh kan rasa dengan laganya mau besiin gitu. Wow, karena setiap karyanya mereka berdua ini ada rasa nih yang sampai nak membalik, ninggah ulang di berapa lisan kan dingah ini karya Yanu nih sampai nak seperti itu kan. Berarti kan intuisinya udah gini, udah peka terhadap karya yang dihasilkan. Contoh kayak karya salah satu favorit karya Wayan, jujur nih yang Wayan buat di Takaran 20 tuh. Ngidam bisa berimajinasi otak nih suasana pengrupuk ya. Kenapa bisa kan? Iya, kan yang seperti dibahas tadi itu salah satu kesuksesan Wayan Bandar sebagai komposer. Hebat lu mau berimajinasi. Ngidam coba aja di Ngabla Ganjur Takaran 20 itu ya. Ngidam kan ini nak mecaru. Ini nak sebelum ngarap gogoh kini. Sajono ketika gogoh prosesi berjalan saja suasana kini. Ketika mau prelino gogoh sampai di ending gening Wayan tuh ini bemulih nih besok gogoh besok prelino. Salah satu contoh karya Mang Win yang bisa mau bawi sila itu peneman tidur sangat kelete saja nih kuping bangki mak itu gendeng dan buat orang yang pulas itu kan kembali ke caranya menikmati Mang. Gitu. Ya Mang. Ciba dong karya Cimange. Ngedile ya Pak. Ngedile. Bando kiap ya Bando. Enggak, artinya salah satunya Mang kewa lo pulas. Mekecung sih Man kan? Iya kan? Ini coba Cip. Mekecung orto sih Man. Iya. Ya tapi kalau gua pribadi Cut ya menikmati karyanya mereka berdua seperti itu. Udah Ganjur pun gua tidur. Nih contohnya karya Iwayan tuh. Karena di sana imajinasi gue ngidang kan nih. Ngidang fokus gitu loh ke karya tuh. Ketika beraktivitas kan
objeknya ben terganggu oleh nih jadi sebut itu itu yang maksud Wayan le karena udah di luar karya tuh berarti yang Bando tuh spesialis Bleganyor apa yang kan apa koreo juga ya nih Mang Win Jayan Bando nih siapa yang mau ceng kita kan apa spesialis Bleganyor apa mau artinya gimana ya bakal mengambil gong kebiar gong suling salah satu contohnya semua oke. Ya. Kembali ke momen sih sebenarnya. Maksudnya momen tuh? Jadi zaman Jadi zaman Bleganyor. Berarti kan di Bleganyor itu yang tabuh kan, Mang? Harus ada gerak nih, kan ada gitu. Memang menciptakan ini yang multi talent, semua dia bisa buat gerak. Oh, sekon. Nah, Stungkaro bisa, kemudian dua. Tapi anggo. Oke tuh loh. Berarti geraknya gini-gini nyenceng tuh, pasti uli ide 5 anggo. Angwang gitu. Sekon. Harus Mang. Harus sombong ketika ada karya tuh harus acungi jempol. Ini ngoyongin, sekon sih bisa ngegerak itu, Mang. Saya Bleganyor nih terus ngegerak. Oh, nggak kayak nenek. Bleganyor nih. Ragong ya Bleganyor nih. Ini yo gerak nih. Bah mau paket modelnya kene kan Betawa yang mana dia tuh. Yes. Yang kayak Bleganyor Saya sih ngegerak, makanya lacur saya. Lebih gede lahan saya. Sedangkan harus kedua pelajin. Mang kedua udah jangan Mang tuh. Ya. Naik tabo jangan. Kedua masuk. Oh, wih. Oh, berarti yang Bando bisa. Oh, berarti yang orang Mang sesuai momen tuh cara jani kan musim PKB nih, contoh gitu modelnya. Ada anak lagi tema apa gitu, gensek tabul gini langsung gerak tuh bisa. Kalau saya sendiri nggak bisa buat geraknya. Atau misalnya dengan Bando gini. Geraknya saya serahkan nih. Oh. Iya. Bisa ngegerak. Itu tetap bisa ngegerak. Tapi gua udah tahu men. Emang dia tuh yang terakhir aja karya Kabupaten Gianyar yang Gorogiri Gorawo Ukir Gumang itu kan geraknya Mang Win yang buat. Instrumennya dia. Tidak. Oh tidak. Gendengnya siapa berdua? Gendeng berdua. Oh geraknya. Gerak sang mangai. Enggak. Gerak juga sih. Namanya Dewa Slamet sama Gong Giri. Oh Jidewonya. Iya, Jidewo. Jidewo. Oke, Jidewo. Pura Jidewo. Oh, ternyata Jidewo yang buat ya. Keren nikah Jidewo. Banyak inovasi-inovasi di sana. Kan udah kita bahas kemarin. Udah. Nanti ke sana ya. Nanti kan Salah. Jadi ada yang proyek gitu, Mang? Apa fokus ke PKB, Mang? saya bertanya awak Mang. Adi bisa kalah, Mang. Adi bisa kalah, Adi. Jangan dibahas. Tapi tahun lalu kan kita udah bahas kan. Duh, kompetitif dari itu. Ya itu. Kembali ke selera sebenarnya. Ci kan ya dulu lian rokok nih, cang sing rokok. Ya gitu. Padahal negara ci aja ini. Ini kan demen ke lawan, demen ke nasi goreng. Kembali ke rasa Yong. Rasa itu sulit untuk. Lu menceng gua, baru Adi yang menceng gua ya. Maksudnya kayak gimana? Membuatnya gitu. Padahal lu menceng gua, baru bekabo ke gebu itu loh. Tapi tetap prinsipnya besar man. Gianyar pionir. Ya. Juara itu silakan kembali ke selera. Gianyar pionir. Inovasi-inovasi terbaru. Ya, Stungkaro. Tadi pang juara ini cuma nepung Bando ya Mang Win tidur. Weh, Mang Win jak Bando gitu. Wih. Saya harus ini. Wih, kamu betul nih dah. Agak der. Banyak dua betul ini ya. Cung mancu. Nyak mencret cimen. Di luar kalian berkesenian ada sih hal lain yang kalian lakukan? Apa ada masih seni yang dilakukan tapi tidak sama? Mungkin yang tiang. Yang Mang? Lempu. Saya kalau Mang Win kan Tidak ada lagi skill ya. Mang Win kan ini ya jazz gitu tuh. Atau nak nguluk-nguluk ya. Ada bongkar. Tapi kan penghasilan. Tapi kan ada pekerjaan lain. Kalau Bando ngamar. Enggak. Fokus ke musik dan Ben, tapi saya ngawang. Tadi kan yang Bando bilang Mang Win itu koreografer bisa, penciptaan karya kerawitan Bleganyor bisa. Odin mau kidung nih halus saja bunyinya. Masa? Jangan. Ini seorang musisi nih tak kau jadian. Dia dengan bunyi Wayan Bando tuh halus sih ternyata dia tak kau. Bisa kidung loh.
Apa kamu anu kali lengis? Sing bisa Cuk. Nih. Dasar gimana sih itu? Nah, orang besek lah kemampuan. Warna-warni. Kadang enak bisa nih megening tetuanan cara tiang bisa, tapi sing nyak luwung pun ngolah vokal ketika dia instrumen menurut tiang. Tapi Mang Win nggak bisa mengening, tapi olahan vokalnya bagus ketika buat karya. Karena tepuk apa gue gas nih ngorein gerong tuh kuang gini Dia gitu. tahu tapi Bisa sih lu lihat gini gitu. Untuk saat ini saya yang paling ganteng. Oke. Karena saya sudah Agak. Apa orang ciwi? Kelihatan cangkat. Marat yo gantong. Ibu lanjut. Nah, jangan kan mau milih. Jangan mau milih. Jangan dulu. Bahasa. Tapi kembali ke umur nih. Kan umur sudah wayah harus Nah, iya betul. Oh, jangan. ayo Kembali ke tadian. Masa yang tidak mau, bukannya gimana ya caranya yang gini menyampaikan. Itu bukan Wayan tidak mengakui itu skillnya Wayan juga. Oh, Vokal tuh. Nah di story itu mana? Kelem halus ujiannya no. Iya dulu ya. Iya senyak ide. Bisa gitu. Ilmu padi. Tepat Mang. Tepat. kenapa? Makin besar, makin dia menunduk. Kalau semakin besar semakin kencang. Palen dong. Lain doang. Wayan bungol. Nek kini bintang tamu ini loh hijau aja manis rasi gini harus misi loh kini loh. Jangan bongol apa ya ngai tabo yo yang kini waktu aja doh. Palen dong serius tuh. Oh sekarang doh. Doh itu. Nah, Bingungnya nyama kan. Ya contoh lah berdean kisi ya pupu apa kayak pupu gini ada kayak satu bait gitu. Teman-teman biar tahu loh. belajar ya no. Memang dulu sekolah tuh gitu milu megening gitu. Man. Oh, ciman sebenarnya. Man, masa bisa. Oh iya menekuni. Oh, waktu di kampus dapat. Dapat kidung vokal biasa dapat. Pasti. Oh iya Nanti mesti leman. Oke. Gimana mau nih? Leman. Dong, enggak ada nih. Nah, iya. Jangan. Nah. Oh lagu ngadain kidung dong. Nah, gitu. Satu bait Yan. Aduh, ke depan nih. Lagi dong. Oh gini ada. Nah, apa ada di? Ada susah kan? Ada lihat peta apa? Nah, lihat peta lu. Ada awak bisa ada. Tadi. Siap lu lah, siap. 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 Jangan story sambil. Ada ngaden awak bisa depan anak kengadani. Ngadanin. Tuh maraponi pesuangin Bandau tuh marah 60% tuh, ben 40%-nya harus datang langsung ke Yan Bandaunya. Enggak boleh dibuka semua di sini. Saya bisa. Tuh kan, nah, FC gue tenawan Bandau. Kuaget gitu coba. Jut, jadi itu Mang, koreografer. Orang bisa. Udah ngaden Awak bisa. Bas maro gening ho. Sebenarnya wak pangman kan ngolah ya bendang memang ngolah komposer pun gitu. Gede-gede kene. Icang apresiasi sekali anune Yan Bandau nih lu nih. Nah, teman-teman yang nggak tahu kan. Nah, kemampuan beliau Yan Bandau di luar dari menciptakan kerawitan. Suaranya beliau tuh bagus juga. Kan di sana bilang bersenandung gitu, ada nadai, anggu lagu, anggu apa gamelan kan gitu. Ya senang kan nyamang. Saya ngeliat tukar dia. Ngapa basuling sih? Nyen. Ya, bawa telit. Hijau ada tukar lagi habis pancor. Sepasang rusa di mabuk kasmaran. Yo. Di galalang gue kenyal gue nyawa. Ya udah tukar itu mesti pancor kalau nggak suleng kamu itu. Ini bisa yang cang penasaran sama mereka berdua. Paling jauh di Jetan ngajin.
apa namanya? Ngajain tabuh lah gitu. Memberikan gini. Iya, Mang. Paling jauh. Luar Bali dah. Di Bali. Sidoarjo kan. Tapi nggak pakai di Lombok, di luar Bali itu dah. Tidak. Belum. Belum ya. Kalau mana? Lombok. Udah pernah ke Lombok ya? Lombok, nih Bu, Lombok. Artinya ngajar gamelan Bali. Gamelan Bali untuk festival di Surabaya. Pernah buat karya di Lombok. Belanyur. Nah, tabuh kreasi. Oke. Wow. Karena teman saya di Lombok itu pernah buat story atas nama Yan Bando. Masa? Kan? Berarti ada timpal di Lombok. Ada di Dia Cakra pernah- ya. dia Saya di Cakra. Ya, saya di Cakra ada keluarga di sana. Saya di sana Lombok. Teman-teman di Cakra Mataram, nih anak muda. Ini grupnya Pandawa ada nih. Ya. Ah, saya dan Komang, tapi Komang sih milu. Dia ngajak ngayah Korawo di Lombok, Mebarung sama Pandawa. Versus Oh, Keren mau mana sebenarnya? pernah keluar gitu juga Sekaunnya Pandawa badan cek. dari Lombok. Lombok, ya. Ya, saya pernah lihat tuh story di Saya Uya Kang. Saya Uya. Pandawa, jak Pandawa. kuno perah. Di Bali sudah semua nih. Artinya per kabupaten gitu. Kabupaten itu belum. Per kabupaten sudah. Dari 9 kabupaten yang ada di Bali ini udah semua pernah dijajaki untuk memberikan gini untuk mengajar. Sudah. Sudah ya, Komang sudah. Yang mana? Saya di Bali belum sepenuh. Klungkung udah. Lungkung, Karangasem, Karangasem, Tabanan, Tabanan, Bangli sudah. Badung, Badung sudah. Denpasar? Pasar pernah dulu. Pernah. Waktu kuliah. Jembrana, Beleleng. Jembrana Beleng yang mungkin belum. Lagi 2 ya? Ya. Siap. Semoga teman-teman Beleng Jembrana. Halo Beleleng Jembrana. Halo. Di berpakaian gini kan dari sini beli Beleleng maksudnya kan? Jembrana Beleng, Bandung Nasi Keleng. Iban juga kita. Tolong ditit ya. Kalau bilang kelengnya itu tit. Kan saya yang keleng. Segengken itu adalah sebuah ungkapan untuk inspirasi. Sampai tuh yang sampai mengajar, sampai karyanya dipakai di beberapa tempat kan. Berarti kan mereka yang sudah tahu orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Di bidangnya. Dan ada yang menarik nih, Cut, kembali lagi sedikit ke awal. Pernah nggak Mang Win mencoba untuk membawa referensi di luar Sukawati untuk masuk ke Sukawati? Popin Deleci. Kayaknya belum. Belum ya? Di luar squad masih berarti internal squad gitu. Berarti referensinya masih di internal. Ingin mencoba mungkin? Pernah? Pernah sih. Tapi cenderung di Sukawati karena di Sukawati sudah kaya. Banyak. Memang banyak referensi di sana. Jangan sih. Ya. Tahu kan setelah ben. Yang ngubak loh. Gak bosen gitu? Sesuatu yang baru. Saat ini belum. Sesuatu yang baru nih. Cuman kayak kemarin ya. Belum ya? Bikin event di Sukawati itu kan Mang Win juga di sana. Salah satu. Iya. The Man Behind Batuan Village Festival. The Young Man. The Young Man. Woi. Komang Winarjo suka lewat plek. Winantara. Oh, Winantara. Jangan lupa. Disalahkan Komang Winantara. Winantara. Mang Win seperti namanya, Komang. Menang. Komang selalu menang. Ya. Memenangkan hati wanita juga. Yes. Hebat Mang. Jangan Sekali Mang. bilang wanita. Ada yang kaboh tuh diinspirasi dari wanita. Tergantung Dari tempat. anak Oh dari anak? Iya. Mang tanya taboh inspirasinya? masuk bisa mau bawa istilah. Ya. Oh, itu inspirasinya dari anak. Karena anak kembar namanya Ayu Dewi. Ayu Kinara, Dewi Kinari. Oh. Kayaknya Ayu. Vokalnya. Iya, vokalnya. Nah, baru gininya. Saya belum punya anak. Jadi Tapi kalau punya anak mungkin akan jadi inspirasi. Saya ngoyok, saya harus ngeliat anak. Jadi panak nih. Anak, nah. Jadi panak Bang Win yang inspirasi. Jengah dia. Ya kan inspirasi Mang. Ya, kesugihan harta yang paling berharga itu Adalah keluarga. Jinjeng. harta yang paling berharga adalah keluarga. Sekali Mang. Keluar di mana? Di keluarga. Ya, Mang Win kan ada inspirasi. Jadi saudara. Mang Win itu inspirasi dari anak. Kalau Bando? Mana dari mana? Maui kodo. dari pacaran. Bullshit.
Wah. Enggak. Ini serius dari mana ya? Komen bandoranya bullshit tuh naknya gitu. Ya gelak lu no. Inspirasi berkarya. Kalau sekarang inspirasinya dari fenomena yang terjadi pada sebuah pola musik. Karena berbeda dengan Mang Win yang sudah artinya kehidupannya sudah, lingkungannya sudah bagus, sudah banyak ada keseniannya tadi. Iya. Yang sering kan dari yang jelaskan tadi itu kan ada keterbatasan. Jadi yang justru sekarang orang-orang itu pada kembali booming yang dulu-dulu lagi. Misalkan cara di Karawitan, di Gamelan tuh pasti sekatian nyanyi. Oh ya benar, bebaturan. Karena di Pak Siring ada namanya lelongoran. Ada cara kerja musiknya seperti Beleganyur. Itu yang menginspirasi cara kerja musiknya, misalnya ngalih. Ada ya Pak lolong ngegong itu terakhir itu yang pakai untuk ditransfer. Artinya musiknya memang absolut musik for musik, artinya ide musiknya memang dari musik. Oh, iya pernah dibilang. Musik for musik ya. Untuk sekarang itu yang tiang terapkan ketika tiang membuat sebuah karya. Lebih ke pola atau ke formulasi yang ada di pada gambar. Oh, gininya berarti referensi gininya. Oh, iya. Absolutnya. Oke. Karena kan susah tuh mencari inspirasi tuh. Kadang kalau menguliknya seperti Bando itu kan unik personalnya. Ya, kalau Mang Win mungkin kok anak mungkin inspirasinya. Oke. Ada perbedaan tapi mereka tuh bisa bersama itu ya. Saling mengisi. Makanya inspirasi itu mereka tuh double dapatnya. Dari feel rasa ataupun dari transfer ke pendengar, penonton tuh beda. Ya. Coba aja kalau ada beberapa event-event atau penyelenggaraan festival kesenian, pasti itu karyanya Mang Win, karyanya Bando. Di mana sih letak kepuasan penonton tuh? Khususnya di dunia Beleganyur juga. Ya. Kalau ada lomba Beleganyur sudah pasti ada beberapa yang penonton milik tandem memang cuma ingin mendengar karyanya mereka berdua. Oh jadi ada lomba Beleganyur di sini. Kayak ini kan yang magai Bando aja, Mang Win magai nyacak gemuk kelingah hasil karya. Di situ kan kajian mereka. Ya. Di Ijo sih nggak rapen ya aduh. Iya, penasaran kan? Ya. Nah, sekarang kalian sebagai seniman muda, bisa dikategorikan seniman muda. Kita ini kan sudah mendekati momen-momen pesta kesenian yang besar di Bali nih ya. Ya, yang di 2023 ini. Dari pengalaman kalian gini nggak bersyukur nggak dengan adanya wadah khususnya yang disediakan oleh pendahulu kita dalam dalam dunia seni, yaitu Arta Chandra itu sendiri. Kalian sebagai seniman muda gimana? Merasa syukur ada Nino? Pernah nggak terbersit di pikiran kalian? Syukur ada wadah. Jelas. Itu gimana caranya kita mengajakkan untuk mempublikasikan karya kita? Sempat nggak berpikir seperti itu? Cibalon. Ya jelas. Karena di samping Rago tuh kayak mana? Ini serius ada nih. Asik. Udah sobra. Rago tuh kan istilahnya tiang sendiri pun memang jalurnya di kesenian. Khususnya kesenian. Jadinya kalau ada ruang sangat bersyukur. Karena Rago penyemak gaya kesenian tuh, jadi ada peluang. Ya, ada tempat itu lah. letak Rago bersyukur. Khususnya seniman muda lah. Untuk melanjuti dan menyambung budaya-budaya. Selain itu untuk menyambung hidup juga. Nah, tuh singgung. Betul. Kan sudah dipikirkan sama pendahulu kita ya. Oke. Tapi dalam pelaksanaan di dalamnya pernah nggak Omang mengalami sesuatu yang mungkin kurang berkenan selama proses Untuk ke PKB kan? Untuk ke PKB. Jarang sih sebenarnya kalau tidak berkenan itu, karena satu sisi
harus dinikmati. Proses yang kita jalani harus dinikmati. Oke. Ya. Salah satunya yang kemarin ya ketika ini dari teknis, dari hasil karya sudah bagus, tapi tiba-tiba dapat juara 2 itu pernah nggak? Gitu. Saya kecewa gitu, Mang, dengan karya Mang. Nggak ya? Mungkin sedikit kecewa. Gue ngerti sih. Terus aja mau kong kayak. Yang Bando tuh real sekali seniman. Sing luung karya ini. Mungkin ada kekecewaan karena itu memotivasi mereka. Sedikit sih rasa kecewa. Manusiawi, oke wajar. Manusiawi, secara manusiawi rasa kecewa itu ada. Rago nak sistemnya nak logowo kan. Ya kalah, ya menang. Yang penting Rago kalah jadi, yang kan caranya memperbaiki. Nih. Saja gitu ya. Sebenarnya tiang kan Sing tehan sing kanti panas bahasa keleng juri sing so itu lah. Sing kayak ya. sing untuk dini. Nah, Saya setuju aja. kuang nebak ya no. Engken menang. Ya nama ngerti, maksud arahan gua, nama ngerti. Cuma di ngomong. Dengan keterbatasan ini. Nggak, tapi maksud gua gini, Mang. Ini. Oke lah, kita tidak ingat nih disclaimer. Saya tidak membenci personal ya. Mungkin yang tidak tepat diperbaiki dalam teknis PKB. Ya. Itu pesan saya pribadi. Ada yang keliru bisa diperbaiki. Ya, mari kita perbaiki bareng-bareng. Nah, makanya saya ingin bertanya seperti itu karena mereka ini berdua sebagai pelaku. Bener. Ya kan? Dalam konteks bukan single menggarang juara, cuma mun saja nah gitu loh. Iya. Itu aja pesannya buat teman-teman juga di luaran sana tetap berkarya seperti yang kita sampaikan tahun lalu itu ya. Makanya nilai itu dengan seni Ya, juga. emang sih seni itu tidak bisa dinilai, tapi jangan ditutupi ya seperti itu. Itu pesan personal loh, ya. Mang, itu agar tidak gini, Mang, maksud agar tidak membunuh generasi itu loh. Udah sih raga berkesenian, ujung-ujungnya sistemnya seperti ini juga di atas. Gitu loh. Kan orang aja maro. Udah kelas-kelas Pak. Sing paling disuruh kontennya udah somasi. Enggak. Itu pendapat tiang. Itu kalau disalah ya mohon maaf. Kalau benar di situ ayo kita perbaiki bareng-bareng gitu. Karena Bukan awam untuk ragoyong Iya, kita kan? dengar gitu. Kalau real life-nya seperti ini, wih kayak gitu senimannya di sana gitu. Iya kan? Benernya rago di balik layar itu seperti apa sih sudut pandangnya? Seniman tuh prosesnya, mungkin siapa sih yang dialami kan gitu. Iya, kadang. iya. Karena kita juga menikmati, cuma berkarya berjadi nih kita nikmati. Prosesnya kita nggak tahu. Mungkin yo gitu loh. Perjuangan latihannya, penggarapannya seperti apa kita nggak tahu. Kalau yang Bando? Kalau yang benar gimana? Itu dari PKB ya? dari adanya wadah di Arda Chandra, di PKB itu seperti apa? Yang pertama pasti bersyukur karena PKB itu ajangnya para seniman untuk menunjukkan dirinya. Artinya PKB itu adalah panggung yang paling the best lah Dinanti-nanti. di Bali. Ya betul. Semua seniman Bali yang bakat alam ataupun akademisi pasti pengen tampil di sana. Pertama saya ingin menjadi seorang musisi tampil di sana karena kan manusia tidak pernah puas kan. Iya benar. Dot menggambal itu akhirnya tersampaikan lah iyo barang PKB oke nih lo atmosfer PKB. Arda Chandra lah. Terus lebih menekuni kerawit lagi pengen menggarap di sana. Tetap yo kan malu ngerasa don kita. Itu menjadi motivasi Mangwin mungkin tak raga masak singkan gitu yo. Boleh ganjur yo malu terjun ke PKB daripada tiang belakang jauh. Karena PKB itu luar biasa vibes. Vibe benar. Masyarakat umum. Upurianya juga. Makanya karya itu diperuntukkan. Nah, ini yang akan menjadi sebuah keterbatasan. Ada teman yang ajak yang diskusi masalah kompetisi. Yen rago pribadi sing kita terjun ke kompetisi karena rago ngisinin kena anak. Paham nggak? Paham. Nah, ada dot kene, rago harus ngidang ngisin tuh sehingga wa demen kena dan bahkan juri. Sekarang masalah lomba ini kan berkaitan dengan karya dan juri. Itu sebenarnya. Oke, juri ini yang paling bagus, tapi penonton Benar. paham nggak? Itu yang paling sulit untuk kita seragamkan. Selera itu paling sulit. Ya. Makanya kayak wayo ngisinin kena anak itu sulit.
Yang jelas karya kita itu jalan dengan penuh. Apa sih? Saya lebih tertarik dengan sedikit lebih baik daripada Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Benar. Tawaran yang paling penting. Tiang pribadi lebih ke tawaran. Apa sih sebenarnya kadar tawaran musiknya atau anggaplah Bleganjur apa sih? Karena Tiang dan Mang Win sumbernya memang suhu Tiang itu Beli Tudore dari awal. Itu ya. Sampai sekarang bentuk Bleganjur atau sikut lah bahasa Bali masih mengacu kepada itu, tapi Tiang kembangkan ke pola-pola yang ada di dalamnya. Misalkan dari bagian 1 ke bagian 2 Beli itu dengan cara seperti ini, Tiang harus punya strategi yang beda. Tapi acuannya tetap kepada kesana. Cuman dari sekarang Tiang berpikir untuk tidak belajar untuk ngisinin ke anak. Silahkan teman-teman atau audiens menilai sendiri. Benar. Entah demen, entah sayang, silakan. Oke. Tapi pada intinya PKB itu luar biasa. Yang tidak berani Kalau Tiang pun setuju Yan, tentang PKB. pendahulu kita itu nggak mungkin mempersiapkan itu untuk tidak dipikirkan matang-matang dan sudah visioner beliau. Sedangkan kita di Bali tetap kental dengan pertunjukan seni khususnya di odal-odalan. Maaf Tiang potong, boleh saya ungkapkan minusnya untuk PKB boleh atau di Silakan. Ini juga bahan ruang untuk diskusi. Siapa tahu bisa bermanfaat kan, dan ini dari sini bisa menjadi sebuah acuan nanti untuk panitia-panitia agar menjadi lebih baik khususnya kan. Akan dijadikan standar sebenarnya karya kita kalau di PKB. Iya. Kan juara 1 itu yang akan menjadi patokan. Ya. Kalau lomba. Iya. Tapi tidak, saya lebih baik menjadi kepala ular daripada ekor naga. Oke. Wow. Kalau perlu ditit silakan. Nah, berarti secara utuh struktur penilaian itu apa jadinya Yan? Ada subnya, ada teknik, ada suara gamelan, ada penampilan, kreativitas. Ada 4 biasanya itemnya. Apa yang terakhir apa? Kreativitas. Oh, kreativitas. Oh, mesti wayang Seni itu ditutup. Wayang kemarin sing kreatif dong. Takut. Ya ada. Sing kreatif yang jago mang. Ya. Udah kekurangannya. Ya. Luar biasa sekali. Ternyata sing kreatif wayangnya. Luar biasa sekali sore hari ini. Mana kreatif nak Luar biasa sekali. Cak wayang nih. Next question. Sorry nih Cut, nih agak sedikit nih. Dari sub yang dibilang sama Wayan Bando itu makanya timbul pertanyaan seperti itu saya. Kan ada sub-subnya. Memang seni itu tidak dinilai. Itu dinikmati dan dirasakan. Yang dinilai itu teknis, apa? Teknik, penampilan, kreativitas, suara gamelan. Oke, ya. Oke. Karena sebagai orang yang tidak tahu seni, banyak ilmu dan banyak pengetahuan jadi ini, Bang. Sangat. Ya. Ya. Itu saya bisa mencintai seni itu. Sendiri seni di Bali. Nah itu pelawak. Karena itu pelawak. Oke ya. Sudah sejam kayaknya. Aduh. Apa lagi nih, Jud? Sebenarnya banyak sih yang pengen gue tanyain dan diskusiin sama Wayan. Nanti kita mau main-main ke tempatnya Mang Win sama Bando. Kita mau nge-vlog ke sana. Oke. Di Kurawa ya. Salam sama teman-teman di Kurawa. Siap. Dan khususnya kalian berdua tetap semangat berkarya, dan teman-teman di luar sana juga tetap semangat berkarya. Jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi itu hanya sebuah proses dan pengalaman. Tetap menjadi diri kalian sendiri khususnya. Mohon maaf juga atas curhatan hati saya. Kan perlu juga mohon maaf atas kata-kata. Iya, benar. Ya kalau kita dilarang untuk mengungkapkan isi hati, gelam deh deh, ngedumal gelam. Ini kan udah disclaimer seperti di awal. Kita tidak membenci orangnya, entah siapapun itu. Cuma secara kita berbahas karya kan, ini yang kita godok gitu loh ya. Seperti itu. So thank you. Sekali lagi, matur semua sekali lagi. Thank you back. Thank you. Gituin bahasa Seniman. Bisa Seniman. Thank you, terima kasih, kembali back. Wah, benar. Ya, Seng. Ya, thank you. Banyak pelawak sih. Udah mengenap cuma kayak kawan di komposer aja. Nah. Bahan tetap peluang. Pangseng udah dipesaing. Udah mau cuma pelawak. Kawan di komposer kan. Melihat lucu-lucunya di bidang seni. Oke. Itu biasanya gitu. Mending
ngomongnya misi tapi gitu. So good. So good. So good. Karena ini banyak atmosfer vibe positif dari Positif. teman-teman kita. Closing statement man dari mereka berdua. Oke. Mungkin ada beberapa kata-kata mungkin dari teman-teman Untuk teman-teman yang lain, untuk adik-adik kalian yang lagi sedang kebutnya di bidang di bidang seni yang menjadikan kalian figur, silakan. Kiblat sekarang. Kiblat. Bedik ya kan? Nah, Bedik. Bedik. Tetaplah berkarya, aja pasti berguna. Baik. Semangat berkarya. Semangat, tetap berkarya pasti berguna dan semangat berkarya. Sudah disimpulkan dan kalau itu kamu breakdown tuh udah luas sekali artinya. Sudah mencakup tuh. Benar. Oke, sekali lagi Ya. mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Benar. Itu hanya sebuah diskusi. Kalau memang bisa dipakai silakan. Kalau memang tidak berkenan, mohon dibuang jauh-jauh. Jangan dimasukkan ke hati. Mari kita belajar open minded menerima masukan-masukan dari berbagai aspek masyarakat. Ya. Saya Kacut. Saya Leo. Saya Mang Win. Saya Banda. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jejak pendapat. Thank you. Jengkot, jeng, jeng, jeng. Kan kata mau kaji wa aja dulu. Tetap mas lebihan waktu kan terus no.